Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, khususnya saya Dimas Hamdan di channel Torongjo TV pada acara podcast Ceto Cerita Torongjo. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, salah satu pemuda yang pegiat olahraga. Selamat datang, Om. Selamat datang. Ini enaknya panggilnya Om atau Mas sih? Wis terserah, Siap. bebas. Biasanya Mas, Om misalnya. Iya. Selamat datang Om Robi. Bagaimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa dijelaskan dulu untuk keseharian dan kesibukannya saat ini dari Om Robi. Ya alhamdulillah saya sekarang PNS kan. Nah, jadi kesibukannya ya sebagai ASN, pegawai negeri sipil di Pemkot Kota Batu. Saya dinas di perpustakaan. Ya, mungkin barangkali teman-teman yang butuh literasi atau apa bisa berkunjung ke perpustakaan Kota Batu. Siap. Di samping itu mungkin ya ini lagi ada giat mungkin pembangunan musola yang di belakang rumah sama ya mungkin ini menyelesaikan lapangan Torongjo ini. Oh, berarti emang aktif ya Om jadi panitia mungkin sosial seperti ini ya? Ya aktif sih, dulunya kan juga pernah di KNPI, jadi organisasi. Kita juga ada Pemuda Demokrat Indonesia. Apa itu? Ya, Pemuda Demokrat Indonesia itu organisasi kepemudaan. Nah, tapi kalau orang kadang itu ngomongnya itu underbone-nya dari Partai Demokrat, padahal itu bukan. Nah, kayak gitu. Saya sebagai sekretaris dan ketuanya Mas Marhen. Siap. Baik, langsung saja Om ya. Ini masuk ke pertanyaan pertama terkait kan air-air ini di Desa Torongjo lagi sedang dilakukan renovasi lapangan Desa Torongjo. Lah, mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa ide atau urgensi munculnya renovasi lapangan di Desa Torongjo ini, Om? Sebenarnya kalau ide itu sudah lama. Dari tahun-tahun yang lalu itu sudah lama kita mengusulkan tiap ada musdus ataupun musdes itu kita sudah usulkan, tetapi tidak ada realisasi. Nah, alhamdulillah pada ini kepemimpinan Pak PJ, Pak Takim ini sebenarnya saya mengucapkan terima kasih karena langsung dapat respon. Jadi ketika menjabat beberapa hari itu teman-teman pemuda itu langsung berkumpul, langsung ngadep, Pak PJ ini gimana lapangan ini kok ini sudah gak layak gitu loh. Nah, langsung ditanggapi langsung. Jadi ya udah kita langsung jalan aja dan alhamdulillah terus dilancarkan kayak gitu prosesnya itu. Ya mungkin juga kan sebelumnya sudah lama Om ya lapangan Desa Torongjo ini tidak digunakan atau mungkin lama tidak difungsikan karena ada beberapa hal kayak kurang layak terus tidak enak mungkin dan sebagainya seperti itu ya Mbak? Iya, kalau ngomongnya lapangan ya gak layak dipakai ya apalagi tanahnya sudah bergelombang terus banyak bebatuan terus di samping itu sudah banyak dilewati mobil jadi nggak mobil aja jadi kendaraan roda 2 pun ikut masuk jadi kayak dulu itu sini gelombang-gelombang itu sebelum diratakan. Ya. Jadi nggak bisa dipakai. Pernah kita sebelum mau renov itu kita mencoba. Ya udah ada yang terkilir karena konsultasinya itu udah nggak bisa digunakan. Jadi makanya kita sama teman-teman mendesak pada Pak PJ biar lapangan ini direnovasi kayak gitu. Nah terus ini kan ada selain karena kondisi lapangannya tidak layak, mungkin ada alasan lain kenapa kok akhirnya Pak PJ ini gercep untuk merenovasi lapangan Desa Torongjo, Om? Banyak hal sebenarnya. Kalau yang pertama kan yang jelas lapangan tidak layak huni, tidak layak pakai lah, ya. Tidak layak pakai. Terus yang kedua, kita ini kan krisis lapangan atau darurat lapangan lah. Kita tidak mempunyai lapangan. Pak Nur Rohman sama Pak Heli itu
jangan satu desa satu lapangan. Ya. Nah, dengan kayak itu kita tergerak untuk gimana Torongrejo ini bisa punya lapangan sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, banyak kalau dulu itu kita bibit-bibit terutama dari sepak bola. Torongrejo itu bisa nomor 1 di Kota Batu. Nah sekarang kan nggak ada kayak gitu Ya. loh. Jadi itu bibitnya dari anak kecil-kecil itu sekarang nggak ada. Nah, terus yang keempat itu di Torongrejo itu banyak penyalahgunaan obat-obat terlarang. Waduh, narkoba ya. Narkoba lah itu kata-kata. Nah, paling tidak kalau mungkin kalau ada lapangan ini teman-teman itu harapannya dari anak-anak muda walaupun yang kecil-kecil itu bisa dimanfaatkan kayak gitu loh. Jadi kan nggak terpengaruh sama Narkoba tadi. narkoba atau lingkungan yang Kurang sehat. kayak gitu. Kemudian bagaimana proses awal perencanaan renovasi ini dimulai? Mungkin kan kalau saya tahu kan mulai dari jenengan sama teman-teman khususnya pemuda itu membuat gebrakan. Ayo Pak, wayai kita ubah untuk merenovasi lapangan lah. Itu setelah di ACC itu langkahnya seperti apa dari para pemuda khususnya? Ya. Ini juga apa ya? Kata Pak Wiji benar-benar dilancarkan ya. Alhamdulillah dilancarkan. Jadi tidak ada istilahnya apa ya? Di luar ekspektasi lah. Ya. Kita mungkin ngomong sama Pak PJ, oh ya nanti dianggarkan, nanti di PAK. Akan tetapi pas waktu habis rapat itu saya mencoba menghubungi teman yang ada di DLH. Mas bisa nggak pinjem alat berat kayak gitu? Lah kok paginya langsung ditelepon, Om, Sido nyilih alat berat ah? Iya. Oh iya Sido. Nah, terus tak tembusi sama Pak PJ gimana? Loh, lah kok nyusumen Mas? Loh, iki mumpung nganggur kayak gitu. Oh iya wes. Jadi langsung. Jadi dari pertemuan yang kedua itu selang 3 hari alat berat sudah datang. Alat berat sudah datang, lah kan bingung. Ini dana dari mana kayak gitu. Nah, terus matur lagi ke Pak PJ. Pak PJ, ini biaya mopnya saja. Kalau untuk BBM akan dibantu sama dinas DLH kayak gitu. Oke, sering direncanakan waktu. Oke, udah langsung jalan gitu. Akan tetapi di kemudian hari ada beberapa hari temen yang saya minta bantuan itu ya semoga husnul khotimah. Amin amin. Tiba-tiba meninggal. Oh itu orang dinas berarti ya? Ya orang dinas. Jadi kabitnya langsung meninggal. Nah setelah beberapa hari kan harus di stop, jadi tidak bisa mengeluarkan BBM. Ya dengan terpaksa kita cari jalan sendiri. Nah untungnya Mas Dini ini cepat. Jadi ada temen yang mungkin relasi apa dari perumahan atau apa diteleponi. Jadi lapangan ini bisa dikeduk kayak gini. Itu mungkin berkat Mas Dini. Lebih besar itu bantuannya dari Mas Dini sama dinas DLH gitu. Lah, mungkin bisa juga diinfokan Om. Kira-kira lapangan Desa Torongrejo ini termasuk standar atau enggak Om? Kalau standar nasional enggak. Karena ukurannya sudah berkurang. Nah, berkurang kecuali mungkin kalau misalkan ukurannya ini ketemunya benar-benar real yang dulunya itu di letter C itu mungkin bisa. Cuman kan katanya ini kan ada yang bangunan belakang ini kan katanya mencorok. Nah, cuman kan kita belum tahu lagi, tinggal nunggu keputusan dari BPN. Nah, kalau mungkin mencorok nggak tahu itu nanti diapakan, belum tahu. Ya lebih dari cukup untuk kita berolahraga karena ini lebih besar dari mungkin lapangan depannya Arhanud, itu lebih besar ini. Terus mungkin setara dengan yang di agro lah, yang di luar yang biasa di sewa sawah teman-teman itu lebih dari cukup lah kalau cukup ya. Ya. Baik Om. Terus untuk renovasi lapangan ini Om ya, apakah ada struktur atau panitia renovasi lapangan yang dibentuk atau mungkin dikhususkan? Kalau struktur
mengatur ini yang apa? Kalau SK tim ada. SK tim ya? SK tim renovasi lapangan itu ada. Jadi sudah dibuatkan sama Pak Kepala Desa. Jadi ada beberapa orang, itu ketua, termasuk saya ini jadi ketua. Terus ada wakil sama sekretaris, sama koordinator tiap dusun. Nah, penanggung jawab tiap-tiap kasun di Desa Toronjo. Jadi di Klere ada Pak Kasun Klere, di Toronjo ada di Kerajaan ada Pak Kasun Kerajaan, di Ngukir ada Pak Kasun Ngukir kayak gitu. Untuk progres ya. Progres pembangunan atau renovasi lapangan Desa Toronjo ini saat ini kan kemarin setelah dari proses awal kita pingin dibangun terus akhirnya ada bantuan dari DLH untuk itu alat beratnya berupa apa dari DLH? Alat berat apa ngarani apa? Bego. Nah, bego tapi yang besar, ukuran besar yang 200 apa itu? Ini buat ngeruk ya? Nah, ngeruk itu. Terus habis ngeruk kita pinjam lagi. Nah, karena di DLH yang ngarani doser untuk pemerataan sama pemadatan itu kan lagi rusak. Jadi di TPA itu ada 2 kendaraan doser itu tapi rusak keadaannya. Jadi kita pinjam di DLH. Nah, di DLH pun juga itu mengalami kerusakan juga. Katanya banyak pecah atau apa. Nah, dengan cara terpaksa kita sewa. Akhirnya sewa tiap jamnya itu 350. 350 berjalan selama 4 hari. 4 hari enggak juga bukan 4 hari genap tapi. Yang pertama itu hari pertama itu cuma 4 jam. Terus hari kedua 7 jam, hari ketiga 8 jam, hari keempat 8 jam. Ketemunya 27,5 jam. Itu sudah selesai. Nah, tinggal ngalikan 350 kali jamnya itu. Berarti untuk tahapan saat ini renovasi lapangan Desa Toronjo sampai tahap apa, Ini kemarin sudah pemerataan. Nah, tadi teman-teman itu menggali. Nah, ini galian pipa untuk instalasi air, istilahnya untuk nyiram. Nyiram kalau malam tapi karena kalau siang mungkin nggak kuat itu untuk airnya. Nah, setelah ini mungkin dalam waktu dekat kita sudah mau penanaman rumput. Nah, karena PAK yang diajukan sama Pak Kades itu cuman berupa rumput saja. Berarti hitungannya untuk sebenarnya nggak ada anggaran lapangan ya tadi sama sekali nggak ada. Jadi istilahnya bondo nekat. Nah. Tapi alhamdulillah sampai detik ini lancar sekali. Lancar jaya. Alhamdulillah. Okay. Terus kira-kira ya tantangan atau masalah, mungkin tantangan dan masalah yang dihadapi dalam proses renovasi lapangan seperti apa? Mungkin dari SDM-nya atau lahannya dan sebagainya. Kalau tantangan itu kemarin kan ini kan masih belum. Kalau untuk pro kontra mesti ada. Istilahnya kayak gini. Kadang kan orang mikirnya, loh lah itu lapangan milik desa sing bangun ya desa, kan kayak gitu. Padahal sepeser pun itu belum ada dana yang dikeluarkan dari untuk lapangan ini, khususnya dana APBDes. Yeah. Nah, kemarin cuman desa itu menyediakan transport untuk MOP. MOP itu alat berat yang untuk angkutan bego yang dari DLH. Terus sama yang ini pemerataan. Jadi yang 1 jamnya doser tadi. Ya, doser itu yang 1 jamnya 350 itu kemarin di cover sama desa. Karena itu cuma sedikit. Kalau untuk biaya yang besar itu masih dianggarkan di PAK. Tapi katanya kemarin pas waktu pertemuan terakhir itu katanya sudah bisa dicairkan dalam bulan Agustus. Bulan depan ini, alhamdulillah. Nah, kalau untuk tadi yang pro kontra ya, mungkin karena ya itu ada yang mungkin dianggapnya kayak gitu. Terus ada juga
Jadi teman-teman ini apa ya? Kadang aku berpikir itu, ayo lapangan jauh, lapangan. Tapi gak gelem kerja. Jadi yang diinginkan itu aku jauh lapangan, tapi langsung jadi. Nah iya kalau ada anggaran, ini kan nggak ada anggaran kayak gitu. Tapi minta cepat, loh apa bisa? Padahal kan regulasi di pemerintahan itu kan nggak kayak gitu. Ya kalau kita punya donatur atau kita punya istilahnya sing bandani, wes kon iki lapangan kayak no, nah, kan lain lagi. Jadi ada mekanisme yang harus dilalui. Mungkin ada Musdus, mungkin ada Musdes. Terus baru didanakan anggaran untuk merenovasi lapangan ini. Itu yang. Terus yang kendala yang lagi pas waktu kita lagi istilahnya ngeruk, itu kan alat berat dari dinas. Alat berat dari dinas. Terus tahu-tahu ada mungkin aparat atau apa tanya pakai BBM apa? Padahal udah jelas itu pakai Dexlet karena itu milik dinas kayak gitu. Percaya dilihat, silakan. Terus kita mediasi, ada titik temu. Oh iya, maaf gitu. Tuh. Terus ada juga mungkin dari penduduk sekitar lah. Oh, aku kok mau harus ditutup kayak gitu. Jadi tapi itu berjalan apa ya? Cuman sekejap aja. Jadi nggak sampai berlarut-larut lah. Jadi tetap itu dia dapat diatasi dan pembangunan tetap bisa berjalan kayak gitu. Nah, untuk ke depan ini ya, renovasi yang akan dilakukan atau dibangun dari lapangan Desa Tronorejo ini mencakup apa saja, Om? Tadi kan kalau habis ini kan fokus utamanya tanaman rumput yang sementara sudah di PAK-kan untuk tahun ini. Nah, untuk nantinya apakah seluruh total atau seperti apa, Om, yang akan direnov? Ya, kalau pinginnya kita seluruh, tapi ya mungkin tidak sebagus kayak stadion Gelora Berantas ya, tapi cukuplah mungkin kita ada tembok, ada pagar, terus dikasih jaring biar bola itu nggak sampai keluar. Terus ada lampu juga kayak gitu. Kemarin kita sudah ada maketnya atau gambarnya dari konsultan dari teman kita yang di PUPR, Mas Syekh itu sudah digambarkan. Oh bentuknya kayak gini. Nah, nanti kan ada bench pemain, ada toilet, terus ada tribun kecil kayak gitu. Jadi ya kayak lapangan, tapi bukan yang setara nasional, tapi mungkin bagus, layak kayak gitu. Tapi itu masih dianggarkan 2026. Semoga saja itu terrealisasi. Amin gitu. Amin. Ya kan berarti emang progresnya itu jangka panjang, Om ya. Karena nggak bisa langsung instan gini cepat, nggak bisa. Ada apa namanya? Tahap yang harus dianu. Cuman kemarin nggak gini. Ada temen dari apa itu DPR provinsi. Nah itu kan ada pokir kan, kalau kita kan ngalamin pokir, pokok pikiran rakyat. Nah itu nyoba kamu ajukan gitu, ajukan pagar sama lampu gitu. Nah kemarin sudah tak suruh bikin proposal biar diajukan, siapa tahu mungkin itu bisa cair dalam bulan 10 itu. Nah kalau itu kan bisa lebih cepat lagi kayak gitu loh. Meringankan juga. Iya, jadi tidak menunggu 2026 kayak gitu. Terus Om, kira-kira ya kalau misal di bulan Agustus ini penanaman rumput sudah dilakukan atau bisa dilaksanakan, kira-kira selesai itu bulan apa Om untuk rumput sendiri? Kalau rumputnya istilahnya itu tumbuhnya itu bagus, itu 2 bulan bisa dipakai. 2 bulan. 2 bulan bisa dipakai. Tapi kalau dimaksimalkan itu 3 bulan. Itu wis kuat lah wis kita. Apa akarnya udah kuat kayak gitu. Jadi insya Allah
awal tahun ini bisa digunakan Oh lapangan bisa. tenis. Berarti kalau misalkan Agustus kita nanam, Agustus, September, Oktober, November, Desember sudah bisa. Desember sudah. Launching kayak gitu. Launching masuk. Gelora Ganesha. Gelora Ganesha. Gelora Ganesha. Itu rencana Pak Biji. Pak Kades namanya apa? Oh Gelora Ganesha. Gelora. Gitu. Terus apakah ada kira-kira ya program atau event yang sudah direncanakan ke depan untuk memanfaatkan lapangan di Desa Tronrejo ini? Mungkin kayak Tarkam, Liga, atau mungkin pembibitan atlet-atlet muda yang dulu jadi Tronrejo itu penyumbang atlet sepak bola di Kota Batu. Kalau Tarkam mungkin belum kepikiran. Cuman kalau untuk SSB, nah, kita kan di sini ada pelatih yang sudah bersertifikat. Lisensi. Nah, ada lisensi. Itu Mas Bambang itu sudah ada lisensi. Jadi mungkin bisa dikembangkan di sini. Itu. Terus yang kedua, ini kan kemarin dari teman-teman ya, ini kan dari teman-teman Kim ini kan kemarin sudah buat video. Lah itu direspon sama teman-teman. Langsung jadi aku minta jatah, aku minta jadwal, aku kayak gitu. Jadi belum apa-apa, sudah banyak yang minta jadwal. Mau sewa ya, Pak? Iya, mau sewa. Asal itu ada lampunya kayak gitu. Nah, rata-rata mungkin lampu itu yang kayak mungkin di Bumi Haji. Kan sementara yang ada Bumi Haji. Sementara Bumi Haji. Temas itu masih belum ada. Tapi bagus sudah. Terus Pokope, terus Beji, terus ada yang bagus, rumputnya juga bagus. Itu kan di Mojorejo. Mojorejo. Nah, oh ya, itu ada lampunya. Ya, dari teman-teman BPD yang di Mojorejo itu selalu, oh gitu, mau kasih video. Cek panas sih. Nah, iya, jadi manas-manasi. Terus pas waktu aku meratakan, loh, lapangan kok gede pun kayak gitu. Jadi kita bersaing, istilahnya bikin tempat olahraga yang bagus. Jadi kedepannya lapangan Ganesha ini Desa Tronrejo juga bisa disewakan ya? Bisa. Jadi bisa. sebagai PADES Desa Tronrejo ke depan. Iya, betul. Nah kan, tapi ya tetap itu harus tidak lepas dari tangan teman-teman. Karena lapangan kalau sudah jadi itu kan butuh perawatan. Tidak, jadi digunakan tok. Ya akhirnya rusak lagi. Gitu. Harus ada dipelihara, dirawat. Paling tidak itu berapa hari sekali harus ada mungkin pemupukan atau apa kayak gitu. Jadi biar rumputnya nggak sampai mati. Mungkin pesan dari jenengan untuk warga Desa Tronrejo khususnya yang mungkin belum tahu terkait atau belum berkontribusi bareng untuk dalam renovasi lapangan Desa Tronrejo ini seperti apa? Untuk teman-teman atau mungkin ya warga sekitar khususnya itu walaupun tidak ikut lah ya paling tidak ikut menjaga terus ya mungkin bantu pemikiran atau apa kayak gitu aja sih kalau pesannya nggak terlalu bermulu-mulu, jadi merawat aja sama menjaga, karena kalau tidak dijaga nanti kayak dulu lagi. Jadi dibuat ajang mungkin, ya apa itu mobil masuk, terus buat belajar mobil atau apa kayak gitu, ya rusak lagi. Soalnya ini dulu juga pernah apa itu diratakan, dikeruk. Tapi cuman pengerukan aja, jadi gak sampai pembangunan seterusnya itu enggak. Ya kan eman-eman kayak gitu. Berarti khususnya untuk tahapan renovasi ini ya, jadi dijaga bareng-bareng mungkin kan ya butuh khususnya saat penanaman. Ya betul. Jadi tidak boleh digunakan apapun ya. Nah, apapun, apalagi diinjak-injak. Dibuat layangan. Nah, apalagi kan seneng kalau ini sudah alhamdulillah adik kecil-kecil mungkin sudah tahu. Jadi nggak ada yang bermain layangan. Biasanya sih ini tuh paling rame layangan kayak itu. Baik, terakhir nih apa harapan jenengan pribadi terhadap masa depan lapangan ini setelah direnovasi? Harapannya semoga lapangan ini yang pertama berguna.
khususnya untuk pemuda, Pembibitan. apa itu atlet-atlet muda sepak bola, biar kita itu tidak kalah sama daerah-daerah lain. Terus dan mungkin khususnya teman-teman ataupun adik-adik itu tidak sampai terjerumus ke lingkungan yang tidak baik, istilahnya lingkungan negatif lah. Ya mungkin bisa dikatakan kalau Torongrejo ini kan 10 besar apa itu Pengguna narkoba. Jadi paling tidak kita bisa mengurangi kalau mungkin itu bisa semuanya bebas narkoba untuk Desa Torongrejo. Mungkin juga menambahkan kalau ini pribadi saya sih, pengennya setelah nanti kita punya lapangan yang istilahnya bagus, jadi kita punya semangat untuk olahraga bareng, nyore di sini. Iya. Ini banyak sebenarnya juga kan view dari lapangan Desa Torongrejo kan bagus ya. Dikelilingi gunung sana, Gunung Arjuno, Gunung Panderman, Gunung Oke. Jadi view-nya itu nggak kalah bagus. Iya. Kalau mungkin kalau misalkan ini apa itu berjalan dengan lancar dan lapangannya bagus dan rame, mungkin kan dari teman-teman Kim ini kan bisa itu mungkin buat kafe kopi atau apa kan bisa, mungkin ditaruh di mana kayak gitu. Kayak yang di Sumbergondo kayak gitu loh. Nah, itu kan ada itu yang pojok itu bisa dibuat kafe gitu. Kan bisa enak. Nyuri. Ini juga kan dulu itu pernah ada namanya apa? Liga Galerwe ya. Galerwe ya. Mungkin setelah nanti lapangannya bisa digunakan, kita buat acara yang semeriah mungkin. Kita apa ya? Ya istilahnya berolahraga bareng untuk warga Torongrejo. Iya, paling tidak itu harapan saya pribadi itu kayak lomba-lomba Gala RT ataupun Gala RW itu bisa ditumbuhkan lagi. Padahal kalau dulu itu Torongrejo kan paling rame gitu. Paling rame untuk misalnya kayak mungkin 17 Agustus. Itu mesti paling rame wis. Mungkin kalau tidak anak muda, yang tua-tua pun itu antusiasnya kuat banget gitu loh. Sepak bola sarung atau apa ya itu rame. Mungkin itu untuk episode kali ini. Untuk episode kali ini mungkin seperti itu dulu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan membagikan informasi terkait renovasi lapangan Desa Torongrejo ke warga Desa Torongrejo khususnya. Siap. Ada closing statement dari jenengan mungkin? Apa ya closing statementnya? Ya mari berolahraga, badan sehat, jiwa kuat. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam podcast Ceto Cerita Torongrejo.